Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 7 Agustus 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Aniaya teman di penginapan, 3 tersangka menuju meja hijau terancam hukuman 5 tahun penjara. Kasus penganiayaan terhadap seorang pelajar perempuan di salah satu penginapan di Kota Ambon kini masuk tahap penuntutan jaksa. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease melalui penyidik unit PPA resmi melimpahkan 3 tersangka ke Kejaksaan Negeri Ambon pada Selasa 4 Agustus 2026. Ketiga tersangka masing-masing berinisial WM 18 tahun, DBPM 21 tahun, dan SL 18 tahun. Terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Mereka dijerat dengan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 466 ayat 1 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah video pengeroyokan terhadap seorang pelajar perempuan berusia 17 tahun berinisial DR beredar luas di berbagai platform media sosial. Dalam video tersebut, korban tampak dikeroyok oleh 3 perempuan di salah satu kamar penginapan Royal, Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Korban yang mengenakan kaos putih terlihat menerima pukulan dan tendangan secara bergantian hingga tersungkur di atas tempat tidur tanpa mampu memberikan perlawanan. Ia hanya berusaha menutupi wajahnya untuk menghindari serangan para pelaku. Sementara para pelaku juga terdengar melontarkan kata-kata kasar dan diduga mengancam korban agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Adapun peristiwa itu terjadi pada Rabu 3 Juni 2026 sekitar pukul 3:30 pagi waktu Indonesia Timur. Hasil penyelidikan mengungkap motif sementara pengeroyokan diduga dipicu persoalan sepele. Korban sebelumnya diminta oleh seorang saksi untuk membelikan makanan. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi karena korban berada di lokasi cukup jauh dari saksi. Rasa kesal kemudian membuat saksi mengadu kepada kakaknya. Setelah mendengar cerita itu, kakaknya diduga mengajak beberapa rekannya mendatangi korban hingga terjadi aksi pengeroyokan di kamar penginapan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar serta luka terbuka pada bagian wajah dan kepala. Informasi lainnya, Tribuners, Polda Maluku gelar operasi Antik Salawaku 2026, melibatkan TNI, BNN, dan Bea Cukai perangi narkoba. Polda Maluku resmi menggelar operasi Antik Salawaku 2026 sebagai langkah strategis memperkuat pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Maluku. Operasi terpadu yang melibatkan unsur TNI, Badan Narkotika Nasional atau BNN, dan Bea Cukai ini menjadi bagian dari komitmen Polri mendukung agenda nasional pemberantasan narkoba demi melindungi generasi muda serta menjaga stabilitas keamanan masyarakat. Pelaksanaan operasi ditandai dengan apel gelar pasukan yang dipimpin Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku,
Kombes Pol Indra Gunawan selaku Kepala Operasi Daerah atau Kaopsda Operasi Antik Salawaku 2026 di lapangan apel Ditres Narkoba Polda Maluku, Rabu 5 Agustus 2026. Apel tersebut diikuti para Kasubdit Ditres Narkoba Polda Maluku, para Kepala Satuan Tugas atau Kasatgas, serta seluruh personel yang tergabung dalam Operasi Antik Salawaku 2026 berdasarkan surat perintah Kapolda Maluku. Untuk memperkuat efektivitas operasi, Polda Maluku juga menggandeng personel Polisi Militer TNI Angkatan Darat, Polisi Militer TNI Angkatan Laut, BNN Provinsi Maluku, dan Bea Cukai Provinsi Maluku dalam pelaksanaan operasi terpadu tersebut. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku, Kombes Pol Indra Gunawan menegaskan, Operasi Antik Salawaku 2026 merupakan langkah nyata mempersempit ruang gerak jaringan narkoba yang mengancam keselamatan masyarakat dan masa depan generasi muda. Lanjutnya, operasi ini merupakan bentuk komitmen Polda Maluku untuk memberantas peredaran gelap narkotika secara komprehensif melalui sinergi lintas instansi. Menurutnya, keberhasilan operasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya kasus yang berhasil diungkap, tetapi juga dari kualitas penegakan hukum yang profesional, akuntabel, serta mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dalam arahannya, Kaopsda juga menginstruksikan seluruh perwira agar melakukan pengawasan melekat terhadap anggota selama operasi berlangsung guna memastikan seluruh tindakan berjalan sesuai prosedur dan menghindari potensi pelanggaran. Ia menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas namun tetap santun, humanis, dan tidak menimbulkan tindakan yang bertentangan dengan aturan. Operasi Antik Salawaku 2026 dilaksanakan melalui kolaborasi lintas instansi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan, pengungkapan, dan penindakan terhadap jaringan narkotika. Operasi ini juga difokuskan mengantisipasi jalur penyelundupan melalui wilayah perairan yang menjadi karakteristik Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi menegaskan perang terhadap narkoba merupakan agenda nasional yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa. Pasalnya, narkoba merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang mengancam masa depan generasi muda dan ketahanan bangsa. Ia juga mengajak masyarakat Maluku untuk mengambil peran aktif dalam mendukung keberhasilan operasi dengan melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing.
Dekorasi HUT ke-81 RI di Ambon bertema perjuangan, warga senang setiap tahun tema selalu berbeda. Dekorasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Tribun Lapangan Merdeka, Kota Ambon, Maluku, kali ini bernuansa tempo dulu masa perjuangan. Hal itu ditandai dengan berdirinya tokoh reformasi kemerdekaan, yakni Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang juga sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Selain itu, spanduk bertuliskan proklamasi juga terbentang di depan Tribun Lapangan Merdeka. Pantauan tribunambon.com, Kamis 6 Agustus 2026, umbul-umbul bendera merah putih telah terpasang di depan Lapangan Merdeka dan juga gong perdamaian dunia Kota Ambon. Tema berwarna coklat yang mendominasi itu menambah suasana perjuangan masa dulu. Tema dekorasi peringatan HUT Republik Indonesia di Kota Ambon selalu berbeda-beda setiap tahunnya. Tahun 2024 bernuansa biru dengan dunia bawah laut yang menonjol. Sedangkan pada 2025 bertemakan hutan tropis dengan fokus pada tumbuhan dan hewan. Sama seperti tahun sebelumnya, tema tahun ini juga mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah seorang pengunjung, Mercy Lelapari, mengungkapkan rasa kagumnya karena sudah setiap tahun merayakan kemerdekaan dengan dekorasi yang berbeda. Menurutnya, tema kemerdekaan yang berbeda itu sebagai tanda perayaan juga turut dirasakan di wilayah timur Indonesia, khususnya Maluku. Ia menilai dekorasi yang disiapkan sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih kepada para pahlawan. Selain pahlawan yang memperjuangkan di daerah barat, ada juga tokoh yang berjuang melawan penjajah di wilayah timur Indonesia. Mereka ialah Kapitan Patimura, Thomas Matulesi yang merebut benteng Durstede, pahlawan wanita Marta Christina Tiahahu, serta pejuang kemerdekaan dan tokoh politik seperti Johannes Leimena dan Johannes Latuharhari. Para pahlawan itu bukan saja berjasa bagi Maluku, tetapi juga Indonesia. Ia berharap negara Indonesia, terutama daerah Maluku, dapat menyejahterakan rakyat dan membangun bangsa ini semakin maju. Pemprov Maluku genjot percepatan pembangunan rumah pasca konflik di Lehitu. Pemerintah Provinsi Maluku mulai mendistribusikan material bangunan kepada pihak terdampak konflik antar kelompok warga di negeri Hitu, Mesing, dan Morela, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan pasca konflik yang terjadi pada 6 Februari 2026 lalu. Pendistribusian material dilakukan secara bertahap terhadap rumah korban di Dusun Waipaliti, Negeri Hitu pada Rabu 5 Agustus 2026. Dengan melibatkan Dinas Perumahan Provinsi Maluku serta mendapat pengamanan dari aparat kepolisian dan TNI, Kepala Dinas Perumahan Provinsi Maluku Ana Yunus hadir langsung dalam penyaluran bantuan bersama Kepala Bidang Perumahan,
Antoni Watimena dan Sekretaris Dinas Perumahan Wodi Andi Watimena. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kapolsek Lehitu, Ibtu LM Yusdiman, dan Ramil Lehitu, Kapten Suryanto. Material bangunan yang disalurkan diperuntukkan bagi warga yang rumahnya terdampak konflik. Pada tahap awal, bantuan diberikan kepada 2 kepala keluarga. Saiful Anggoda menerima 8 kusen pintu, 16 kusen jendela, serta 50 batang balok kayu ukuran 10 kali 10 cm. Sementara Taher Slamet memperoleh 4 kusen pintu dan 5 kusen jendela. Distribusi material belum dilakukan sekaligus, bahwa penyaluran akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh kebutuhan masyarakat terdampak dapat dipenuhi. Tentu kehadiran pemerintah dalam penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari komitmen mempercepat pembangunan kembali rumah-rumah warga yang rusak akibat konflik, sekaligus mendukung proses pemulihan sosial di wilayah Jazirah Lehitu. Sementara itu, Kapolsek Lehitu Ibtu LM Yusdiman mengatakan seluruh rangkaian pendistribusian berlangsung aman dan tertib. Hingga kegiatan berakhir sekitar pukul 3 sore, tidak ditemukan gangguan keamanan maupun penolakan dari masyarakat penerima bantuan. Situasi yang kondusif selama proses pendistribusian dinilai menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melanjutkan tahapan pemulihan pasca konflik, termasuk memenuhi seluruh kebutuhan material bangunan bagi warga yang terdampak. Besok kalau di tribun. Banteng Raya Maluku FC siap berlaga di Jawa Timur. Ben Hur Watubun menyebut momentum ini mempersatukan kita. Skuad tim sepak bola perwakilan Provinsi Maluku dipastikan siap mewarnai turnamen sepak bola Soekarno Cup 2026 di Jawa Timur 10 hingga 24 Agustus mendatang. Bahkan diyakini Ben Hur Watubun, tim yang didaulat dengan nama Banteng Raya Maluku FC, bakal melaju mulus hingga laga terakhir turnamen edisi ketiga itu. Bukan tanpa alasan, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan Maluku itu menjelaskan bahwa skuad diisi para pemain muda pilihan yang berasal dari sejumlah daerah di Provinsi Maluku. Meski persiapan begitu singkat, namun talenta pemain sudah terbentuk di klub masing-masing. Meski tergabung dalam grup A, di mana pasukan tuan rumah siap menghadang, namun Watubun melepas resmi tim dengan keyakinan penuh. Diketahui grup A Soekarno Cup 2026 dihuni Maluku, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat. Grup B berisi Sulawesi Selatan, Papua Tengah, Kalimantan Timur, serta DI Yogyakarta, dan di grup C ada Bali, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan Banten. Ada pula grup D ditempati Jawa Tengah, Papua, Jambi, dan DKI Jakarta. Menurut Watubun, selain sebagai wadah pembinaan talenta muda di Indonesia, Soekarno Cup 2026 merupakan wadah pemersatu,
Watubun pun punya mimpi besar. Persepak bolaan Maluku makin baik dan mampu berlaga di Liga Nasional. Baik, mohon izin Bapak Ketua. Dengan baik pergi dan pulang sukses. Merdeka! 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 Situasi dan kondisi perekonomian bangsa ini dalam beberapa survei dibilang baik, tapi sebenarnya ini terpuruk karena dengan kebijakan ini banyak PHK, juga lapangan pekerjaan kerja baru muncul, tapi lapangan pekerjaan yang lama banyak juga yang dikesampingkan, bahkan banyak yang tutup kan. Nah, jadi kita membangun situasi ini dengan bergotong royong dan menampilkan kegiatan olahraga. Ini sudah menjadi agenda nasional dan Maluku per hari ini kita juga hadir di tengah-tengah situasi itu, ingin menyemangati semua orang dan kita juga ikut berkompetisi secara nasional. Dan itulah PDI Perjuangan. Jadi kita selain bicara politik, selain bicara diskusi isu-isu nasional dan daerah, isu-isu pertambangan, isu-isu kerakyatan yang lain, tapi kita juga bicara tentang isu-isu olahraga. Dan olahraga ini karena momentumnya adalah mempersatukan kita, kami kira momentum ini tepat di tengah-tengah situasi ini. Iya. Dan seluruh ofisial. Baik, Kita ke berita terakhir, Tribuners. Pertamina siapkan strategi urai antrean BBM di Masohi, SPBU Mini dioptimalkan. Menjawab kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak atau BBM, Pertamina Patraniaga memastikan distribusi BBM terbuka ke sejumlah SPBU di Kota Masohi dan sekitarnya. Hal itu diungkapkan Sales Branch Manager Maluku 1 Pertamina Patraniaga, Apif Nur Yulian, usai mengikuti rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 DPRD Maluku Tengah, Rabu 5 Agustus 2026. Apif mengatakan Pertamina memberdayakan SPBU Mini yang berlokasi di sekitar Kota Masohi. Hal itu diyakini dapat memecah antrean. Guna memastikan upaya tersebut berjalan optimal, pihaknya terus membangun koordinasi dengan Pemda Maluku Tengah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak dan Komisi 2 DPRD Maluku Tengah. Soal antrean yang membludak, pihaknya menyatakan bahwa SPBU Masohi bukanlah satu-satunya yang menyalurkan BBM subsidi. Ada pula SPBU Mini di Waipo dan SPBU Mini di Peratamilo yang menyalurkan produk Pertalite. Di sisi lain, jadwal operasional beberapa SPBU Mini juga diminta agar beroperasi lebih awal. Apif menyebut Pertamina dalam upaya koordinasi agar SPBU Mini lainnya dapat menyalurkan BBM subsidi. Dikatakan tidak ada kelangkaan BBM di Maluku Tengah, khususnya di Kota Masohi. Pihaknya memastikan bahwa fuel terminal Masohi dalam keadaan cukup dan tersedia,
sehingga penyaluran ke SPBU-SPBU di Masohi dan sekitarnya dipastikan lancar. Pihaknya meminta agar masyarakat tidak khawatir lantaran tidak terjadi kelangkaan maupun kekosongan stok BBM. Pihaknya menganalisa bahwa penumpukan kendaraan terjadi lantaran konsumen BBM non-subsidi beralih menggunakan BBM subsidi. Namun pihaknya memastikan bahwa antrean kendaraan mengular untuk menunggu giliran pengisian BBM, bukan karena kelangkaan BBM. Ia juga membangun koordinasi dengan Komisi 2 DPRD Maluku Tengah maupun Disperindak untuk langkah-langkah ke depannya. Kami pastikan bahwa tidak terdapat namanya kelangkaan. Jadi produk yang saat ini tersedia di dekat Masohi, fuel terminal Masohi itu tersedia dalam jumlah yang cukup dan aman. Penyaluran dari FT Masohi kepada SPBU yang ada di seluruh Maluku Tengah juga tetap berjalan dengan lancar. Nah, yang saat ini juga posisi pun juga kami jaga, tetap terjaga, tetap ada. Jadi tidak ada kekosongan. Jadi perlu kami sampaikan supaya masyarakat tidak perlu khawatir bahwa stok kita ada. Jadi tidak ada yang namanya kelangkaan. Namun apa yang terjadi di Masohi ini terkait dengan adanya antrian yang sama-sama kita amati, itu memang terjadi adanya penumpukan kendaraan yang menunggu giliran pengisian sebetulnya. Nah, di sini kami sudah coba analisis gitu ya, apalagi semenjak adanya peralihan dari konsumen yang sebelumnya menggunakan subsidi. Karena adanya penyesuaian harga, ada sebagian konsumen yang kami amati beralih menjadi menggunakan BBM yang subsidi. Nah, disitulah akhirnya bertambah kendaraan-kendaraan yang mengantri, namun kami pastikan bahwa kendaraan yang mengantri ini adalah untuk menunggu giliran saja. Jadi memang tidak ada kekurangan, tidak ada kelangkaan atau kekosongan stok. Dan juga kami juga sudah lakukan juga tadi beberapa upaya-upaya yang diskusikan juga dengan bapak-bapak dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Maluku Tengah, beberapa langkah ke depan seperti tentunya adalah kajian terkait regulasi dan juga ada SPBU sekitar yang kita berdayakan juga untuk digunakan memecah antrian supaya tidak terpusat di satu SPBU yang ada di Kota Masohi saja. Tribuners, informasi dari Kota Masohi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.